Pintu kamar si Pirang digedor kencang dan ketika dibuka, si Koko langsung meloncat ke badan si Pirang. Setelah beberapa saat, Koko menceritakan kalau dia melihat sepasang kaki dan di sebelahnya Kiki menyambung kalau dia melihat tangan. Si Pirang pun bertanya, jadi tak ada dari mereka yang melihat wajah hantunya. Kiki berkata tak kelihatan. Si Pirang pun melanjutkan, kalau nanti mereka melihat wajah hantunya, barulah mereka bisa kembali lagi ke sini. Namun Koko tak mau kembali ke kamar. Si Pirang pun jadi kesal dan berkata siapa yang menyuruh mereka ikut dan lebih baik mereka pergi saja. Keesokan pagi, Kiki menelpon ke rumahnya dan bertanya pada adiknya bagaimana keadaan Mei Mei. Adiknya di seberang sana berkata kalau Mei Mei baik dan saat ini sedang mengibaskan ekornya. Mendengar hal itu, Kiki langsung menutup telepon. Koko bertanya kenapa, lalu Kiki menjawab, Mei Mei itu neneknya. Itu berarti pembuli di sekolah ada di rumah Kiki. Koko pun menelpon rumahnya dan yang menjawab awalnya si adik, tapi setelah itu malah suara lain. Ternyata Kiki dan Koko sedang dicari para pembuli yang ada di sekolah. Itu sebabnya mereka kabur. Kiki dan Koko tak punya pilihan lain dan harus tetap tinggal di hotel ini. Si Pirang yang kesal dengan mereka memberitahu kalau mereka jangan lagi tiba-tiba datang ke kamarnya dan berteriak ada hantu. Kiki pun memohon pada si Pirang kalau ia boleh menumpang di kamar si Pirang saja. Namun si Pirang dengan tegas berkata kalau mulai sekarang mereka harus menjaga jarak. Jadi Koko dan Kiki pun terpaksa menurut. Keesokan harinya saat si Pirang dari kamar mandi, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang berjalan. Si Pirang pikir itu pasti ulah Kiki ataupun Koko. Si Pirang pun memanggil mereka, tapi tak ada yang menjawab. Si Pirang pun lalu berjalan ke area belakang, yaitu bagian lemari pakaian. Saat itulah ia melihat di dalam lemari ada yang bergerak. Dan ketika dilihat dengan seksama, ternyata ada sepasang kaki yang melayang di dalam lemari itu. Si Pirang pun langsung gemetar ketakutan melihat kaki yang tak ada wujudnya. Si Pirang langsung merunduk, lalu ia berjalan dengan cara merangkak agar tidak menimbulkan suara. Namun baru saja beberapa langkah merangkak, tak lama si Pirang mendengar suara seperti ada yang mencakar-cakar. Dan ketika melihat ke depan, dari cermin di meja si Pirang melihat ada jari-jari tangan yang muncul dari lemari belakangnya. Si Pirang pun terlihat mau menangis. Tapi akhirnya ia menenangkan diri dengan berkata kalau ia pernah berkelahi dan membuat orang yang melawannya masuk rumah sakit. Maka dari itu ia tidak akan kalah hanya dengan hantu. Maka si Pirang pun berdiri, tapi tubuhnya malah lemas dan akhirnya pingsan. Tak lama Koko dan Kiki yang kini sedang skincarean bersama-sama dikejutkan karena si Pirang tiba-tiba masuk. Mereka terbengong, namun tiba-tiba si Pirang melompat ke arah mereka dan berteriak ada hantu. Kiki pun bertanya pada si Pirang apakah melihat wajah hantu